Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Stonarista, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Divine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum Islam dikategorikan sebagai Divine Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan, pengertian di atas betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang kita pahami pula dari kutipan di bawah, yaitu konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran, dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang kita sebut sebagai sunnah. Bila kutipan tadi kita kaitkan dengan politik, maka yang disebut dengan nomokrasi negara Islam, yaitu sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa, yaitu supranatural and extraordinary character. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama menegaskan kembali kewajiban setiap hambanya untuk taat kepadanya, atau agar kita selalu bertakwa kepada Tuhan. Sedangkan menurut Khaduri, warga negara Islam adalah hamba Allah dan hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan hambanya. Dalam taati hukum, manusia menyadari akan tujuan agamanya. Karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Namun pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law. Dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kehidupan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan tersebut, hukum dalam pandangan pemikir-pemikir Muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagai implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat suci dan ikatan yang kuat dengan tradisi lama, hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam nasional. Namun saya akan membahas tentang apa yang dimaksud hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana cara kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan hukum nasional terhadap aspek-aspek inilah kita dapat mengetahui relevansi epistemologi hukum Islam dengan pembangunan hukum nasional. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis. Yang pertama yaitu living law, yaitu sistem hukum adat, Islam dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga, sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dan adapun tatanan hukum nasional harus mengandung ciri-ciri yang pertama yaitu berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama.
Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas, efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasional kaidah dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Adapun perkembangan hukum Islam di Indonesia yaitu pertama sarana dan prasarana. Tampak dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tapi terjadi pula di negara-negara yang berpendudukan Muslim, baik yang memiliki konstitusi Muslim maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum yang punya teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatannya, dan mempunyai alat penegak hukum yang menjalankannya. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan niat tulus ikhlas, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.